Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem kelistrikan mobil. Sedangkan sistem kelistrikan mobil adalah rangkaian energi listrik yang disusun untuk menjalankan sebuah fungsi tertentu pada sebuah mobil. Fungsi sistem kelistrikan mobil berupa memungkinkan busi bisa menyala sehingga mesin bensin bisa bekerja. Terus sebagai sistem keamanan dan keselamatan mesin. Ada lagi, sistem kelistrikan dapat menambah kenyamanan berkendara. Langsung saja kita masuk poin-poinnya. Macam-macam sistem kelistrikan mobil. Yang pertama, ada sistem kelistrikan mesin. Adalah semua rangkaian kelistrikan yang terdapat pada mesin mobil. Fungsinya, sistem kelistrikan ini adalah untuk membantu kinerja mesin agar lebih efisien. Di sini ada terdapat contohnya, yaitu busi. Bisa dilihat gambarnya sedang ada percikan api ya. Kenapa ada percikan apinya? Karena busi dapat memercikan bunga api karena adanya proses perubahan energi listrik ke energi api. Proses perubahan ini dilakukan dalam sebuah rangkaian sistem kelistrikan mesin. Ada lagi contohnya yang kedua, sistem starter adalah rangkaian kelistrikan yang berfungsi dalam proses cranking mesin. Cranking itu putaran awal yang membuat poros engkol mesin berputar sehingga pembakaran pertama mesin bisa terjadi. Yang kedua, sistem pengisian adalah rangkaian kelistrikan yang menyediakan suplai arus listrik untuk sistem kelistrikan mobil. Pada sistem ini mengubah sebagian putaran mesin menjadi energi listrik melalui sebuah dinamo. Ya, bisa dilihat gambar dinamo ya di dalamnya. Cukup jelas. Kemudian yang ketiga, sistem pengapian adalah skema kelistrikan untuk membuat busi mengeluarkan percikan api ketika langkah usaha. Tadi itu ya, busi berarti di dalam sistem kelistrikan mesin. Lanjut. Untuk melakukan proses ini, sistem pengapian memanfaatkan induksi elektromagnetik untuk menaikkan tegangan baterai sampai dengan 12 volt ya. Glow plug system. Yang keempat, atau busi pijar adalah pemanas ruang bakar yang berfungsi menaikkan suhu ruang bakar mesin diesel pada saat suhu mesin masih dingin sehingga proses starting tidak terganggu. Yang kelima, ada sistem EV atau sistem injeksi, adalah rangkaian kelistrikan terpadu IC yang berfungsi untuk menyuplai bensin ke mesin dengan volume yang ideal pada segala kondisi. IC itu adalah integrated circuit. Ya, bisa dilihat gambarnya. Ini adalah komponen elektronik yang terbuat dari bahan semikonduktor ya. Lanjut. Yang keenam, ada sistem common rail, merupakan skema kelistrikan terpadu yang mengatur suplai solar ke dalam ruang bakar dengan volume ideal pada segala kondisi, hampir sama dengan sistem EV. Namun sistem common rail digunakan pada mesin diesel. Lanjut ke poin yang kedua di sini, yaitu ada sistem kelistrikan bodi. Sistem kelistrikan bodi adalah rangkaian kelistrikan yang terdapat pada bodi kendaraan. Sistem ini terpisah dengan mesin, namun masih memiliki sumber listrik yang sama. Nah, sistem kelistrikan bodi ini itu dibagi-bagi ya. Ada sistem penerangan eksterior. Baik, kita akan menjelaskan sistem penerangan eksterior terlebih dahulu. Di sini ada low beam ya. Bisa dilihat gambarnya. Fungsinya lampu penerangan utama jarak dekat. Yang kedua ada high beam. Fungsinya lampu penerangan jarak jauh yang cocok digunakan dalam keadaan sepi. Ada lagi fog lamp. Fungsinya agar jarak pandang pengemudi tidak terhalang.
Terus ada juga bagian yang kedua, sistem peringatan. Di sini ada lampu sen, fungsinya untuk memberi isyarat ke pengguna jalan lain bahwa kita akan belok ya. Yang kedua ada lampu hazard, fungsinya digunakan dalam keadaan yang darurat. Yang ketiga ada tail lamp, fungsinya sebagai penanda ke pengguna jalan lain bahwa ada kendaraan di depan kita atau di depannya. Ada lagi klakson ya. Bisa dilihat ini mereknya merek-merek yang terkenal ya, seperti ya. Untuk memberi klakson itu untuk memberi tanda terhadap posisi kendaraan kita. Ada lagi di sini lampu tembak yang terakhir. Lampu tembak fungsinya untuk memberi peringatan terhadap pengguna jalan. Baik, kita lanjut ke poin yang ketiga, ada sistem kelistrikan chassis. Merupakan rangkaian kelistrikan yang terletak pada chassis dan powertrain mobil. Berfungsi memudahkan serta memaksimalkan perpindahan tenaga dari mesin ke roda. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama, sistem ABS dan EBD. ABS berfungsi untuk mencegah terjadinya selip saat kita menginjak pedal rem, sementara EBD membantu mendistribusikan tenaga pengereman sesuai beban yang dilakukan. ABS itu kepanjangan dari anti-lock braking system. Kalau EBD kepanjangan dari electronic brake force distribution. Baik, lanjut. Yang kedua ada differential clutch. Pada mobil penggerak AWD itu all wheel drive ya. Biasanya akan ditemui electronic differential clutch. Nah, fungsinya ini menghubungkan dan memutuskan salah satu diferensial yang ada pada mobil. Lanjut, yang ketiga transmission solenoid. Ya, sistem transmisi otomatis memanfaatkan solenoid untuk memindahkan gigi dan kinerja solenoid ini juga diatur oleh sistem kelistrikan chassis. Baik, jadi segitu saja tentang sistem kelistrikan pada mobil ya.